Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prawoto Ari Wibowo selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kota Bekasi, dan yang terhormat Bapak Fajar Aridwan Eskom selaku Kepala Program Jurusan SIJA, dan yang terhormat Bapak Cahyo Adi Nugroho Eskom selaku pembimbing prakerin dari pihak sekolah, dan yang terhormat Ibu Misra Deswita SHMA selaku pembimbing prakerin dari pihak industri. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat berkesempatan sidang secara daring di sini dalam keadaan sehat. Untuk mengikuti presentasi mengenai sidang prakerin di Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan selama 9 bulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Araf Ilham dengan nomor NIS 2122 10205. Slide pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah unit eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain merupakan dan melaksanakan keuangan dan organisasi keterlaksanaan bagi tenaga kerja kesekretariatan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SIK 07/SK/tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejarah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Di antara lainnya, mohon izin Bapak Haji Bambang M. Yanto SHMA selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Bapak Kurnia Ari Salaksono SESHM Hum selaku Sekretaris Badan Peradilan Umum, dan Ibu Zalisa Vitalisa SHMH selaku Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, dan yang terakhir Bapak Hasanuddin SHMH selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visinya adalah terwujudnya peradilan umum yang agung. Dan untuk misinya adalah yang pertama, menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum. Yang kedua, memberikan dukungan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan pelayanan dan tugas Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini, Sekretariat Mahkamah Agung memiliki 3 bagian layanan dan tugas masing-masing, diantaranya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang kedua Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, dan yang ketiga Direktorat Administrasi Peradilan Umum. Di antara lain, tugas dari Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah yang pertama, memberikan dukungan teknis administratif, dan yang kedua, melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program kerja. Yang ketiga, menyusun anggaran, pendaharaan, akuntansi, dan laporan keuangan. Dan yang keempat, mengelola urusan kepegawaian. Dan yang kelima, melakukan penataan organisasi dan
ketata laksanaan, evaluasi jabatan, dan pengembangan kinerja. Dan yang keenam, mengelola dokumentasi dan manajemen sistem informasi. Dan yang terakhir, mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dan layanan yang kedua, layanan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, di antara lain tugasnya adalah yang pertama, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Yang kedua, merumuskan standar, norma, kriteria, dan prosedur. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis peradilan umum. Yang keempat, mengelola pengusulan, pengadaan, promosi, dan mutasi panitra, panitra muda, panitra pengganti, dan jurusita. Dan yang terakhir, mengelola pengembangan dan pembinaan hakim, panitra, panitra muda, panitra pengganti, dan jurusita. Dan untuk layanan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, di antara lain tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, merumuskan standar, norma, kriteria, dan prosedur. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi peradilan umum. Yang keempat, mengelola kerja dan tata kelola pengadilan. Dan yang kelima, mengelola administrasi peradilan, monitoring, dan evaluasi. Dan yang terakhir, mengelola statistik, perkara, dokumentasi, keadaan populasi, dan geografis. Dan di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama prakerin. Yang pertama adalah input data wilayah pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia. Yang kedua, pengarsipan surat lama. Yang ketiga, disposisi surat masuk. Dan yang keempat, dokumentasi foto gedung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri. Yang kelima, menginput data wilayah, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri seluruh Indonesia. Yang keenam, distribusi buku SPPTE TI 2024-2025. Dan yang terakhir adalah fotokopi print dan scan dokumen atau surat-surat penting lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari saya selama prakerin. Yang pertama adalah disposisi surat masuk. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, menyortir surat masuk. Dan yang kedua, menulis asal pengirim surat dari asal PN pengadilan negeri mana atau pengadilan tinggi mana. Dan yang kedua, nomor surat ada pada bagian pojok kanan surat. Dan yang ketiga, perihal isi surat, entah itu keluhan atau masukan kepada Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang ketiga, input surat ke data. Dan yang kelima, dan yang terakhir, penyampaian ke kepala subbagian tata usaha. Di slide selanjutnya, input data wilayah pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, data awal dikumpulkan dari berbagai sumber internet. Dan yang kedua, data yang terkumpul diperiksa untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data. Dan yang ketiga, data yang tidak relevan, duplikat, atau salah diperbaiki atau dihapus agar hasil lebih akurat. Dan yang keempat adalah data yang telah dibersihkan, diolah sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan pengelompokan, perhitungan, atau perkodean. Dan yang terakhir, data diklasifikasikan dan diidentifikasikan berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat dikenali sebagai data valid dan siap untuk digunakan. Dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran saya sebagai siswa prakerin di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung dan siswa SMK Negeri 9 Kota Bekasi. Pertama, kesimpulannya adalah selama melaksanakan kegiatan praktek kerja industri di Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia,
saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja baik dari segi keterampilan teknis maupun sikap profesional. Saya belajar bekerja dalam tim, mematuhi aturan kerja, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. Prakerin menjadi pengalaman berharga yang sangat mendukung persiapan menuju dunia kerja yang sesungguhnya. Dan untuk sarannya, sekolah diharapkan menjalin lebih banyak pekerja sama dengan instansi agar siswa bisa prakerin sesuai jurusan. Dan yang kedua, perusahaan diharapkan terus membimbing siswa agar saya bisa belajar dan berkembang secara maksimal. Dan yang ketiga, siswa sebaiknya mempersiapkan diri disiplin dan aktif selama prakerin untuk mendapatkan banyak pengalaman. Oke, untuk presentasi sidang prakerin daring secara online ini segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.